Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku sekalian, setiap ujian dan musibah yang menimpa seorang mukmin merupakan rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan sejak zaman azali, sejak kita masih dalam kandungan. Bahkan ujian merupakan wasilah bagi seorang mukmin untuk mengasah dan meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui apa yang akan menimpanya esok hari. Seperti hal yang terjadi pada saudara kita yang terkena musibah jatuhnya pesawat Lion Air. Para korban tidak mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan musibah. Karena itu kita selalu berharap kepada Allah. Kita berdoa agar kita terhindar dari segala musibah. Kita tidak akan tahu apa yang akan menimpa kita esok hari. Walaupun demikian, bukan berarti kita dilarang untuk berlindung dari musibah dan takdir yang buruk. Bahkan syariat Islam yang penuh hikmah ini memerintahkan kepada kita, kepada umat Islam, agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai musibah serta takdir yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ta'awwazu billahi min jahdil bala." Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, wa darakis syaqa, dan dari turunnya kesengsaraan yang terus menerus, wa su'il qada, dari qada yang buruk, wasamatatil a'da, dan dari kesenangan yang menimpa kalian dari musuh-musuh kalian. Berlindunglah. Ini merupakan perintah dari Nabi agar kita berlindung dari segala musibah. Salah satu ikhtiar kita agar kita terhindar dari musibah, dari ujian, atau dari sesuatu yang tidak kita senangi adalah dengan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hadis yang Nabi contohkan perihal doa ini. Salah satunya Nabi pernah berdoa, tidaklah seorang hamba berdoa pada pagi hari dan sore hari dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya itu tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, yang dapat mendatangkan mudarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi mengajarkan kita berdoa Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakannya dan mendatangkan mudaratnya. Maksudnya apa? Syekh Abdul Ala Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, beliau mengatakan, ketika seorang hamba mengatakan Bismillahi, itu artinya dia memohon kepada Allah, asta'inu, aku memohon pertolongan, wa atahaffadhu, dan aku memohon penjagaan, min kulli mu'zin, dari segala sesuatu yang menyakitkan. Bismillah, dengan menyebutkan nama Allah. Ketika seorang hamba itu mengatakan alladzi la yadurru ma'asmi, yang tidak ada sesuatu pun dapat memadaratkan jika disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ma'azikrihi, ketika orang itu mengucapkan, menyebutkan zikrihi, zikir kepada Allah, mengucapkan nama Allah bi'tiqadin hasanin, diiringi dengan itikad, diiringi dengan keyakinan yang benar, yang lurus, wa niyatin khalisatin, dan diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, maka dia tidak akan ditimpakan kemudaratan di bumi, wala fis sama', dan tidak pula ditimpakan kemudaratan di langit.
minal bala'in najil minha, dari segala musibah yang turun dari langit tersebut. Wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar bi aqwalina, terhadap segala perkataan kita, wal alim, dan Allah adalah maha mengetahui bi aqwalina, terhadap setiap keadaan kita. Itulah makna dari doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini, kata Nabi, maka lan yadurru syai'un, maka tidak akan membahayakannya sesuatu pun, maka tidak akan dapat membahayakannya sedikit pun apapun, maka tidak akan membahayakannya, tidak akan memudaratkannya sesuatu pun. Itulah doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita terhindar dari musibah-musibah atau sesuatu yang tidak kita senangi. Ini adalah bentuk ikhtiar kita agar kita selalu mendapatkan keselamatan, dan bentuk ibadah kita kepada Allah dengan selalu menyertakan Allah dari setiap permohonan kita. Ini adalah bentuk pengharapan kita kepada Allah agar kita selalu terhindar dari segala musibah dan ujian. Jikalau nanti sekiranya masih berdoa ini masih dapat musibah, masih mendapatkan ujian, mungkin Allah menyayangi kita, dan mungkin Allah sedang menguji seberapa jauh keimanan kita kepadanya, dan mungkin Allah ingin meningkatkan keimanan kita kepadanya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, diyakini keyakinan bahwa segalanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ikhtiar dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bisa diamalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.